pada tahun ke-13 Hijriah. Maka berdirilah pemerintahan pertama Islam di Madinah, yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, periode Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Ya, nah, itulah yang kita kenal dengan periode Makkah dengan periode Madinah. Jadi 10 tahun di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di Madinah ini tentu berbeda kondisinya ketika di Mekah tadi. Ya, kalau ketika di Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat tentu belum bisa menerapkan syariah Islam secara kafah, secara utuh, ya karena di sana belum ada pemerintahan yang berkuasa. Ya. Ketika di Madinah, Nabi SAW sudah memerintah, sudah memimpin, ya, sudah menerapkan syariah Islam secara kafah di Madinah. Nah, itulah para asatid yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 10 tahun di Madinah berhasil membentuk sebuah pemerintahan Islam yang bisa kita katakan bahwa pemerintahan Islam yang cukup kuat, ya. Kenapa kita katakan cukup kuat? Karena dari 10 tahun ini itu sudah berhasil mempersatukan seluruh kawasan Jazirah Arab, ya. Di seluruh kawasan Jazirah Arab yang disebut dengan kawasan Jazirah Arab itu ada 6 negara itu kalau sekarang itu dulu disatukan oleh Nabi SAW, ya. Tentu di dalamnya ada, kalau sekarang ini kan ada Arab Saudi, ya, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, ya, ada Qatar, ada apa, jadi ada 6 itu. Nah, itu dipersatukan oleh Nabi SAW. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun dan memulai peradaban Islam ini dengan sangat baik, ya. Menerapkan syariah Islam secara kafah, secara sempurna. Nah, inilah yang kita ingin jadikan sebagai sebuah gambaran, sebuah pelajaran bahwa bagaimana kita membawa peradaban yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bisa kita kembalikan, ya, pada hari ini. Kita bisa wujudkan kembali pada hari ini, pada dewasa ini, di zaman kita, ya, hari ini. Nah, ada tiga warisan ini yang kita akan singgung. Jadi ada 3 warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian. Yang pertama adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn. Ya. Aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Ya. Ma tamassaktum bihima lan tadillu. Ya. Kitab Allah wa sunnati Rasulih. Kata Rasulullah SAW, aku meninggalkan 2 perkara, ya, di tengah kalian. Siapa yang berpegang teguh pada keduanya, maka dia tidak akan tersesat, ya, tidak akan celaka, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran, itulah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita bahasakan lagi lebih sederhananya, ya, berarti yang ditinggalkan, diwariskan oleh Nabi SAW itu adalah syariah Islam. Jadi Nabi meninggalkan, mewariskan syariah Islam kepada kita. Nah, inilah pedoman hidup, inilah petunjuk dalam kehidupan kita, inilah aturan dalam kehidupan kita. Itu yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat pada hari ini, di mana penerapan syariah Islam itu? Penerapan syariah Islam hari ini tentu tetap masih ada, tapi sifatnya adalah sangat terbatas, ya. Jadi hanya diamalkan secara individu-individu, ya, dalam bentuk ibadah-ibadah ritual, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, zikir, doa, penyelenggaraan salat jenazah, atau dalam pernikahan dan lain sebagainya, itu masih tetap bersyarat.
Tetapi syariah Islam misalnya berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, ya, hukum pidana, hukum perdata, dalam pengadilan, dalam kehakiman dan lain sebagainya, ya, dalam negara, itu yang tidak, itu yang hilang, itu yang tidak diterapkan. Itu hari ini, ya. Jadi pertanyaannya, kalau itu tidak diterapkan, terus apa yang diterapkan oleh negara hari ini? Ya, negara hari ini mengadopsi sistem yang lain, aturan yang lain, ya. Namanya aturan barat, aturan demokrasi, ya, demokrasi sekuler, ya, kapitalis dan lain sebagainya. Ya. Akibatnya apa ketika tidak diterapkan syariat Islam seperti itu? Ya kita lihat, ya, hari ini apa yang ribut-ribut sampai kemarin itu demo besar, membakar gedung DPR dan lain sebagainya, ya. Maka banyak korban jiwa, belum lagi korban harta dan lain sebagainya. Itu apa? Itu akibat karena kekecewaan yang berat. Jadi kekecewaan yang berat yang dilihat, yang dirasakan oleh masyarakat terhadap para elit, para pemimpin kita. Ya. Bagaimana tidak kecewa? Ya, toh? Bagaimana tidak kecewa? Masyarakat kondisinya sangat sulit. Ya. Bicara kemiskinan banyak, masih banyak yang miskin, ya. Kalau kita mengacu pada angka yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, kemiskinan kita di Indonesia ini masih di atas angka 60%. Masih sangat tinggi kalau mengacu pada standar Bank Dunia, standar internasional, ya. 60%. Di sekitar 100 dari 200 berapa? Ya 170 juta itu kemarin saya lihat di TV One. Ya. Ada pakar pengamat ekonomi diwawancarai, berdasarkan data Bank Dunia, orang miskinnya kita itu sekitar 170 juta. Jadi 60%-an lah. 60% penduduk Indonesia itu kalau dilihat dari standar internasional itu masih di bawah garis kemiskinan gitu, ya. Sudah miskin, pajaknya tinggi lagi. Ya toh? Makanya ribut-ribut pajak kemarin, ya. Di Kabupaten Pati itu sampai kemudian bupatinya ini dituntut di demo, ya, dituntut untuk mundur, ya. Padahal kenaikan pajaknya itu hanya 250%, ya. Padahal masih jauh lebih tinggi di daerah lain, ya. Di Bone sendiri saya dengar itu, saya baca di berita 300% kenaikannya. 400 ya. Ada yang sampai kemudian 1000% kenaikannya, ya. Kalau di Goa, di tempat saya itu sekitar 100% lebih, ya. Karena di tempat saya itu kemarin kita bayar pajak misalnya di sekitar 400.000 per tahun, itu 400.000. Nah terakhir ini kita bayar itu 900.000 lebih, hampir 1 juta di tempat saya. Jadi ketika ketemu dengan beberapa orang itu yang bayar pajak di mall pelayanan, dia bilang seumur hidup saya ini, kata beliau ini yang dekat saya, seumur hidup saya bayar pajak, ini baru saja katanya ini setinggi ini, ya, sampai 100% lebih, ya, kenaikannya. Ada yang sampai 1000%, ya. Ya, saya dengar itu yang sebelumnya bayar 200 ribuan, tahun ini dia bayar 2 juta lebih, itu pajak, ya. Jadi bagaimana masyarakat tidak marah, ya, sudah miskin dikasih pajak yang banyak lagi, ya. Kan pertanyaannya bagi kita, bagaimana menurut misalnya dalam sistem syariah kita, dalam sistem Islam, apakah memang pajak itu adalah sumber penghasilan utama di dalam ekonomi syariah? Jawabannya tidak. Bahkan Nabi SAW membenci yang namanya pajak, ya. Bahkan Nabi mengatakan, ya,
la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak masuk surga yang pemungut pajak itu. Di dalam Islam itu pajak itu bukan penghasilan utama, bukan sumber pendapatan utama negara. Tapi dalam sistem kapitalisme seperti sekarang, ya, di atas 80% APBN kita itu adalah pajak dari pajak. Ya. Hanya sekitar kurang lebih 20% itu dari non pajak. Itu coba kita lihat. Ya. Nah, itulah sistem ekonomi kapitalis, ya. Sistem ekonomi kapitalis memang menjadikan pajak, maka iman rakyat itu akan menjadi sapi perah, mungkin kalau dalam bahasa kita itu. Kalau dalam sistem syariah Islam tentu tidak seperti itu. Nanti ada pembahasan sendiri tentang bagaimana sistem ekonomi Islam itu sumber-sumber pendapatannya ya yang luar biasa. Misalnya hanya dari mengandalkan sumber daya alamnya itu bisa surplus kalau hanya sekitar 3.000 triliun ya APBN kita ya tahun 2024 ya. Itu yang pertama. Jadi warisan yang pertama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu adalah syariah Islam ya. Itu warisan yang pertama ya. Tanpa syariah Islam ya kita lihat ya seperti inilah yang terjadi kalau tidak ada syariah Islam. Kalau kita tidak menerapkan syariat Islam, itu baru dari sisi ekonomi, ya, kemiskinannya, penganggurannya, kemudian sumber pendapatannya tadi pajak kita sudah sengsara ya. Belum misalnya kriminalitasnya ya, tingkat kriminalitas tinggi itu kenapa? Karena juga tidak menerapkan syariat Islam. Makanya kenapa kita ini semua rindu ya menerapkan syariat Islam. Kita ingin kembali seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena kita tahu, Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, kalau kita meninggalkan Islam pasti sengsara kita. Ya, pasti berbuah keburukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sistem khilafah. Nah, itu yang kedua. Warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sistem khilafah ini kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ya. Nabi SAW mengatakan dahulu Bani Israel itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Ya. Setiap kali nabi itu wafat, itu digantikan oleh nabi yang lain. Lalu Nabi mengatakan wa annahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Maksudnya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi tidak ada lagi nabi setelah beliau. Karena Nabi Muhammad SAW, nabi kita ini adalah nabi yang terakhir. Tetapi apa yang akan ada? Beliau mengatakan wasatakunu khulafa. Jadi yang akan ada itu adalah para khalifah. Ya. Yang ada adalah para khalifah. Wasatakunu khulafau fataksuru. Nanti khalifah itu ya jumlahnya nanti akan banyak. Maksudnya khalifah itu akan silih berganti. Ya. Jadi setelah khalifahnya nanti meninggal, mungkin ada khalifah berikutnya lagi setelahnya, seterusnya. Ya. Makanya para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami pada saat itu? Maka Nabi mengatakan fu bi bayatul awal fal awal. Ya, jadi penuhilah baiat yang pertama kepada khalifah dan yang pertama saja. Maksudnya kalau sudah dibaiat seorang khalifah, maka jangan lagi membaiat khalifah yang lain kalau masih ada khalifahnya. Kalau sudah ada khalifah. Ya. Nah, itu yang kedua yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khilafah. Ya, sistem khilafah. Makanya ketika Nabi SAW wafat, ya, yang kita lihat adalah membaiat khalifah. Jadi para sahabat membaiat khalifah. Nah, siapa yang khalifah yang pertama dibaiat? Ya, jadi khalifah yang pertama dibaiat adalah khalifah Abu Bakar. Jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itulah khalifah yang pertama. Ya.
memimpin sekitar kurang lebih 4 tahun ya, Khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah Khalifah Abu Bakar meninggal, diangkatlah Khalifah Umar ya, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Umar ini cukup lama ya, 2 periode mungkin kalau bahasa kita kalau dari sekarang ya, jadi kurang lebih 10 tahun ya. Kemudian setelah Khalifah Umar wafat, dibayat lagi Khalifah Utsman di Affan ya. Utsman juga cukup lama, 2 periode. Kemudian setelah itu Khalifah Ali di Abi Thalib. Khalifah Ali di Abi Thalib ini ya 1 periode lah. Begitu seterusnya. 4 khalifah inilah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi kurang lebih 30 tahun. Jadi 4 khalifah ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, apakah khalifah berhenti hanya sampai di situ? Tentu jawabannya tidak. Jadi khalifah terus ya berlanjut. Makanya dalam sejarah kita tahu bahwa masa khilafah itu sekitar 13 abad ya, sampai 1342 tahun ketika runtuhnya khilafah Turki ya, khilafah Turki Utsmani. Runtuhnya khilafah Turki Utsmani itulah awal malapetaka dunia Islam ya. Karena ibaratnya umat Islam tidak lagi bersatu, tidak lagi punya kepemimpinan ya, termasuk tidak lagi diterapkan syariah ya, syariah Islam ya, seperti itu. Malapetakannya banyak ya, seperti yang kita lihat tadi. Terjadi penjajahan Palestina, Gaza ya. Kita lihat seperti apa yang terjadi di Gaza, di Palestina. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal umat Islam tetap banyak ya. Tapi karena Islam berpecah belah, dipimpin oleh penguasa-penguasa, yang penguasa-penguasa ini semua adalah menganut negara nasionalis ya, negara nasionalis ya. Mereka memahami bahwa negara Palestina, negara Mesir, negara Arab Saudi, negara yang lain itu adalah negara yang berbeda ya. Jadi urusan Palestina urusan lain ya, urusan bangsa lain gitu ya. Nah, itu yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga yang diwariskan oleh Nabi SAW apa ya? Jadi yang diwariskan oleh Nabi SAW adalah para ulama ya. Innamal ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Nah, kita ini semua ya. Jadi kita semua inilah pewaris Nabi ya. Lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, di pundak kita inilah tanggung jawab kita untuk senantiasa tadi menghadirkan ya, menghadirkan apa yang hilang itu. Ya, misalnya syariat Islam hilang, khilafah yang hilang hari ini, itu harus kita hadirkan kembali. Nah, tugas kita. Kita lain dituntut misalnya hari ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan sistem khilafah ini. Nah, tentu ini adalah tanggung jawab yang besar bagi kita sekalian. Ya, saya kira itu barangkali yang pengantar yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau diperjelas nanti salah di sesi diskusi ya. Jadi 3 warisan Rasulullah SAW untuk kita. Yang pertama adalah syariah Islam sendiri, yang kedua adalah sistem khilafah, dan yang ketiga adalah para ulama. Nah, kita warisan Nabi SAW ya. Mohon maaf saya kira yang saya bisa sampaikan ada nambah wa yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.